Bab 14, Mustika Takdir. Setelah itu, Bayu pun langsung melesat pulang ke rumahnya dengan berpindah tempat. Dan kini dia sudah tiba di depan pintu rumahnya. Bayu pun langsung membuka pintu, tak lupa mengucap, Halo teman-teman pendengar, selamat datang di channel YouTube saya, channel Monolog Novel. Channel ini akan membahas novel, dari novel pribadi karya saya sendiri maupun novel karya penulis yang lainnya. Video kali ini saya bukan mereview novel, melainkan membacakannya untuk kalian semua. Langsung kalian simak monolog novel dari saya. Ini adalah sebuah monolog dari novel karya saya sendiri. Novel dengan judul Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Novel ini dapat kalian baca di aplikasi ini. Untuk kalian yang ingin mendengar monolog dari novel saya ini, simak videonya. Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Bab 14, Mustika Takdir. Setelah itu, Bayu pun langsung melesat pulang ke rumahnya dengan berpindah tempat. Dan kini dia sudah tiba di depan pintu rumahnya. Bayu pun langsung membuka pintu, tak lupa mengucap salam. "Assalamualaikum Uti, Kakung, Bayu pulang," ucap Bayu sambil membuka pintu rumahnya itu. "Waalaikumsalam, Le. Tumben jam segini sudah pulang. Biasanya kamu pulang ketika sudah hendak malam," jawab Uti dari dapur. Ketika Bayu mendekat, ternyata nenek dan kakeknya Bayu berada di dapur sedang menyiapkan makan malam untuk mereka bertiga. Malam pun tiba. Malam ini Bayu berniat meminta izin pada kakek dan neneknya untuk melatih ilmunya di kerajaan jin di mana ayah angkat Bayu tinggal. "Kung, Bayu mau minta izin sama Kakung dan Uti," ucap Bayu sambil menghentikan makannya dan terlihat kakek dan neneknya menoleh ke arah Bayu. "Mau minta izin apa, Le? Kok kayaknya serius sekali?" ucap kakeknya Bayu sambil perlahan melanjutkan melahap makanannya. "Bayu mau minta izin sama Kakung dan Uti untuk berlatih di kerajaan jin, kerajaan di mana Bayu diangkat anak itu, Kung," ucap Bayu sambil melihat kakeknya. "Berapa lama, Le, kamu di sana? Apakah akan sangat lama? Mengingat alam gaib dan alam manusia itu waktunya berbeda," tanya kakeknya Bayu. "Bayu tak tahu, Kung, mungkin tak akan lama. Bayu hanya akan menghabiskan waktu liburan Bayu di sana," ucap Bayu. "Kalau hanya 2 minggu di dunia manusia, maka hanya 4 hari di alam gaib, Le," ucap kakeknya Bayu. "Kakung tenang saja, Kung. Kali ini Bayu memiliki mustika baru yang bisa memperlambat waktu, sehingga Bayu bisa berlama-lama di sana, Kung," ucap Bayu membuat kakeknya langsung berhenti menyantap makanannya dan menatap tajam ke arah Bayu. "Mustika apa itu, Le? Dan di mana kamu mendapatkan mustika itu?" tanya kakeknya Bayu terlihat panik. "Aku dapat mustika ini dari ayah angkatku, Kung. Dia memberikan pada Bayu karena menurutnya hanya Bayu yang bisa menggunakan mustika ini," jawab Bayu. "Mustika apa itu, Le? Apakah Kakung boleh melihatnya?" tanya kakeknya Bayu sambil terlihat sangat ingin tahu dengan apa yang dimiliki cucunya itu. Bayu tak menjawab ucapan kakeknya, namun Bayu hanya duduk diam memejamkan matanya dan tiba-tiba tubuh Bayu dikelilingi aura berwarna hijau dan muncullah mustika hijau dari kening Bayu. "Ini, Kung, ini mustika hijau. Namun Bayu hanya tahu dia bisa menghisap kekuatan orang lain dan memperlambat waktu saja," ucap Bayu pada kakeknya. "Oh ya, satu lagi, Kung. Dia bisa membuat Bayu tak terlihat dan tak dapat dirasakan," tambah Bayu. Terlihat kakek dan neneknya Bayu hanya diam mematung menatap mustika hijau yang dipegang oleh cucunya itu. Kang Mas pasti satu pemikiran denganku, kan?" ucap neneknya Bayu sedikit gemetar. "Ya, Nyi, sepertinya begitu," jawab kakeknya Bayu. "Le, mustika itu bukan mustika biasa, Le. Kamu harus lebih berhati-hati ketika menggunakannya," ujar kakeknya Bayu mengingatkan Bayu. "Memangnya kenapa, Kung? Kenapa harus berhati-hati?" tanya Bayu bingung. "Mustika itu adalah mustika takdir. Dia bisa merubah takdir semua makhluk hidup, tak terkecuali jin dan sejenisnya," ucap Kakung membuat Bayu semakin bingung. "Aku gak tahu apa yang Kakung maksud. Bayu gak mengerti, Kung," jawab Bayu. "Ya sudah, intinya kamu harus lebih berhati-hati ketika menggunakan mustika itu ya, Le," ujar Kakung sambil mengusap lembut kepala Bayu. "Iya, Kung. Kakung tenang saja, Kung. Bayu pasti akan berhati-hati dan tak sembarangan menggunakan mustika ini," jawab Bayu membuat kakek dan neneknya menarik napas lega. "Bagus, Le.
Kalau kamu mau belajar ilmu mustika lebih dalam, Kakung memberikan izin untukmu. Tapi satu hal yang Kakung minta pada Bayu, jangan gunakan untuk hal buruk ya, Le, ucap kakeknya Bayu. Bayu pun mengangguk mendengar ucapan kakeknya. Setelah itu mereka semua kembali makan bersama dan setelah makan Bayu langsung masuk ke kamarnya untuk beristirahat sambil mengobrol dengan dua mustika yang ia miliki. Di lain tempat, kakek dan neneknya Bayu terlihat sangat khawatir dengan apa yang dimiliki cucunya itu. Mereka sangat mengerti apa yang Bayu pegang tadi karena mustika itu sangat terkenal sekali. Mustika itu merupakan mustika turun-temurun dari zaman kerajaan dulu dan mustika itu hilang ketika Raja Brawijaya kelima meninggal. Ternyata mustika itu masuk ke dalam alam goib dan dimiliki oleh Raja Jin di Gunung Lawu, lalu Raja Jin itu memberikannya pada Bayu. Aku tak tahu kejutan apa lagi yang Bayu akan berikan pada kita, Nyi. Malam ini jantungku hampir copot karena melihat mustika itu di tangan cucu kita. Iya, Kang. Malam ini aku tak menyangka mustika itu bisa ada di tangan cucu kita. Padahal sudah ratusan ribu dukun dan praktisi supranatural yang mencoba mencarinya dari zaman ke zaman. Yah, mungkin itulah kekuatan Bayu, Nyi. Tapi tugas kita semakin berat karena mustika takdir temili Bayu, ucap kakeknya Bayu sambil mengusap keringat yang menetes. Pastinya, Kang Mas. Tugas kita berkali-kali lipat lebih berat. Namun aku yakin Bayu adalah anak yang baik, jadi kita tinggal mengarahkan sedikit saja, ucap neneknya Bayu. Setelah itu malam pun berakhir, kini Bayu sudah bangun dari tidurnya dan hendak berpamitan untuk pergi melatih ilmunya ke kerajaan jin. Pagi ini Bayu sarapan bersama dan langsung izin untuk melakukan latihan di alam gaib. Kung, Bayu berangkat ya, ucap Bayu singkat pada kakeknya. Hati-hati, Le, dan ingat pesan Kakung semalam ya, Le, ucap kakeknya Bayu. Le, ini bekal buah-buahan untukmu di sana. Ini juga ada kacang-kacangan untuk memakan, karena kamu tak mungkin bisa makan makanan di alam gaib, Le, ucap neneknya Bayu memberikan beberapa bungkus bekal makanan untuk Bayu. Terima kasih, Uti. Lagi pula, aku tak pergi lama, hanya 2 minggu saja. Jadi Kakung sama Uti tak perlu khawatir, ucap Bayu. Ya sudah kalau begitu, ucap neneknya Bayu lembut. Ya udah, Bayu berangkat dulu ya, Kung, Ti. Assalamualaikum, ucap Bayu berjalan keluar rumah dan dia langsung bersembunyi di balik pohon untuk berteleportasi ke sekitar lereng Gunung Lawu. Sesampainya Bayu di lereng Gunung Lawu, dia pun memanggil ketiga saudara angkatnya dengan kode yang hanya mereka berempat yang tahu. Bayu menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali sambil sedikit memberikan aura emasnya agar segera dikenali oleh ketiga saudara angkatnya. Beberapa saat setelah Bayu melakukan itu, ketiga saudara angkatnya datang menghampiri Bayu dengan membuka gerbang gaib langsung di depan Bayu. Loh, sampean sudah datang, Mas. Gimana, Mas? Apakah boleh? Tanya Aruna pada Bayu. Kamu gak lihat, Mbak Na, kalau Mas Bayu membawa banyak bekal seperti itu? Jawab Laruni. Oh iya ya, ya udah langsung masuk aja, Mas. Kita langsung ke istana, ucap Aruna sambil meringis malu. Iya, aku udah siap nih. Aku boleh pergi sama kakekku, jadi aku bisa berlatih di sana, ucap Bayu dengan penuh senyuman. Oh iya, sebelum masuk, aku mau menggunakan mustika hijau dulu, agar dia dapat memperlambat waktu, ucap Bayu seraya diiringi pancaran aura hijau mengelilingi tubuhnya. Oke, sudah siap, ayo berangkat, ucap Bayu lagi dan langsung masuk ke alam gaib bersama dengan 3 saudara angkatnya. Mereka semua berpegangan pada Bayu, dan Bayu pun langsung berteleportasi menuju ke gerbang istana. Ketika mereka masuk melewati gerbang istana, mereka langsung disambut dengan Raja Jin dan para pengawalnya. Selamat datang putraku, selamat datang. Aku sungguh sangat bahagia mengetahui kamu akan berlatih bersamaku. Aku akan dengan senang hati melatihmu hingga kau mahir dengan semua mustika dan kekuatanmu, ucap Raja Jin menyambut kedatangan Bayu. Terima kasih ayah, namun aku tak bisa terlalu lama di sini karena di dunia manusia aku hanya memiliki waktu 2 minggu saja, ucap Bayu kepada Raja Jin. Berarti kalau begitu di sini kamu hanya beberapa hari saja, Nak? Tanya Raja Jin. Tidak ayah, aku bisa sedikit lebih lama karena aku menggunakan kekuatan mustika hijau, ucap Bayu. Baguslah kalau begitu, Nak.
Berarti kami memiliki waktu sedikit lebih lama dan aku bisa melatihmu hingga kau mahir dengan salah satu mustikamu, ujar Raja Jin. Terima kasih telah mendengarkan monolog dari saya. Jangan lupa terus dengarkan monolog saya di video-video selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.